Yogyakarta, Bapak Dr. Mukowi. Yang terhormat Direktur Rumah Kearifan House of Wisdom Yogyakarta, Ibu Ziyadatul Husna MPD, dan yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Bono Setio MSI, dan yang terhormat kepada seluruh peserta yang ada pada diskusi pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sempat untuk kita berkumpul dan berdiskusi bersama pada acara pagi hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik. Pada momen indah ini saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Ini saya manggilnya teman-teman saja ya, karena saya melihat ada Bapak Ibu Guru, ada juga mahasiswa yang bergabung. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya pada acara diksi kita edisi spesial yang ke-42. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa diksi kita ini merupakan singkatan dari diskusi kritis, santai, inspiratif, kearifan semesta. Dan diksi kita ini merupakan rangkaian dari RK Morse, yaitu Rumah Kearifan Monthly Reflection Series. Nah, yang tepatnya diksi kita ini merupakan acara keempat pada bulan ini. Teman-teman semuanya, diksi kita pada pagi hari ini mengangkat tema tampil profesional melalui citra diri. Nah, ini merupakan tema yang cukup umum, di mana Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman pasti memerlukan hal ini, tampil profesional melalui citra diri. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri itu tetap bisa tampil profesional. Baik, langsung saja sebelum kita memulai acara diskusi kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mukowi MIG selaku founder Rumah Kearifan untuk memberikan pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Mukowi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Kalau saya bisa didengar ya? Dengar Bapak. Baik, sebentar saja saya memberikan pengantar pada pagi ini karena ada kuliahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husna, tim Rumah Kearifan Mbak Safina selaku MC, kemudian Mbak Asna, Mas Didi, kemudian Bapak Ibu Guru, kemudian para mahasiswa yang sudah bergabung pada kegiatan, salah satu kegiatan dari RK yaitu RK Morse, Rumah Kearifan Monthly Reflection Series yang sudah kita mulai untuk bulan ini beberapa hari yang lalu, webinar nasional, internasional, kemudian juga ada ngaji kita, hari ini ada, atau pagi ini ada diksi kita, lalu nanti malam itu ada review ya, post, reflect and engage to review wisdom, silahkan nanti malam diikuti dengan tema yang menarik, terutama bagi jombloan jomblowati ya, tapi juga bukan hanya itu ya, tapi siapapun tentang kenapa kita penting untuk menikah ya. Ini nanti ada trainer, ada fasilitator, konselor yang sangat berpengalaman, dia mendapatkan sertifikasi dari Australia yang nanti bisa berbagi pada malam hari nanti. Baik, terkait dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentang tampil profesional melalui citra diri.
ini sebenarnya milik setiap orang. Jadi kalau dalam konteks profesi, dalam usaha, menekuni bisnis atau apapun, itu tentang citra diri itu penting. Tapi citra diri yang dimaksud itu apa sebenarnya? Self concept, kemudian juga untuk mengetahui self image kita, bisa juga disebut dengan branding kita. Itu sebenarnya seperti apa? Kita ingin dikenal sebagai apa? Di dalam beberapa aktivitas itu kita lihat ya, ada beberapa profesi yang sejak awal itu citra dirinya sudah kelihatan dari tampilan luarnya, terutama di sekolah-sekolah perawatan itu seragamnya itu sudah bisa dilihat, oh ini calon perawat. Juga di beberapa profesi itu sudah kelihatan citra diri, terutama taruna, akabri atau apa itu sudah kelihatan. Tapi kalau ini mungkin bagian dari introspeksi juga ya. Kalau masuk di UIN, kita sulit untuk membedakan ya. Untuk mengetahui ini sebenarnya yang calon guru itu yang mana ya? Ini calon hakim itu yang mana ya? Itu sepertinya belum ya. Saya kira ini tentu perlu kita refleksikan. Apakah memang yang dimaksud itu adalah pembiasaan dari sisi fisikalnya atau dari sisi karakternya? Nah, ini ada sebuah ungkapan ono jeneng, ono jenang. Ya. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu, maka kita bisa memberi sesuatu. Jadi citra diri itu pada akhirnya adalah soal bahasa di dalam Quran wa'allamal asma. Jadi sudah mengenalkan nama. Nama itu di situ ada di dalamnya ada kompetensi. Nama itu ada kualifikasi. Nama itu juga ada kapasitas. Jadi mendengar kata si A, kita langsung, oh dia kompetensi ini, kapasitasnya ini, dan seterusnya. Itu bagian dari citra diri. Ya. Karena citra diri itu tentu dibentuk dari banyak variabel. Nanti tentu lebih detailnya Pak Bono ya nanti akan menyampaikan. Nah, sebenarnya citra diri yang dimaksud itu apa? Dalam konteks menekuni profesi, kalau kita mau berusaha, kalau kita membuka usaha, itu seperti apa? Kenapa misalnya sama-sama produk yang kita jual, itu kalau eh, yang menjual beda citra dirinya, itu kok harganya bisa lain. Kalau kita menjual pulpen itu misalnya 10.000 belum tentu laku, tapi ketika itu dijual oleh orang yang sudah punya self image bagus, itu 100.000 bahkan 1 juta itu termasuk yang murah. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Itu sebenarnya kalau dalam bahasa tadi ya asma tadi nama itu adalah bukan sekedar secara fisik ya. Ya mirip dengan dalam dunia kepelatihan. Sama-sama kita memberikan materi yang sama, tapi impact-nya berbeda, tapi efeknya berbeda. Termasuk juga ya bahasanya itu honornya beda, bisyarahnya lain ya enggak. Jadi kita mungkin ngomong tentang sesuatu eh, yang sama, kita hanya mungkin malah nggak dibayar ya, malah kita ngomong aja nggak ada yang dengar ya. Sementara yang lain itu sesuatu yang ditunggu-tunggu isinya sama ya. Bukannya ditunggu-tunggu bahkan orang rela untuk membayar ratusan bahkan miliaran rupiah. Seperti Malala itu yang korban dari apa namanya di Afghanistan itu yang oleh Taliban itu ketika dia menyampaikan materi itu kita harus menyediakan uang hampir 2 miliar. Jadi usianya kan belum sampai 20 tahun waktu itu ya. Ini apa? Soal kapasitas. Ini bukan dan itu tentu nggak bisa dibentuk secara ujuk-ujuk gitu ya, melalui sebuah proses. Nah, tentu di situ nanti melibatkan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah citra diri. Selamat datang nih Pak Bono.
Bener nih ya, namanya kok Eldra de Bono? Nama kerennya itu. Oh gitu ya, wah Nama nama tenornya. panggung. Nama panggungnya, Pak. Oke, jadi ini saya mulai dulu karena biar waktunya nggak nanti apa sebentar lagi terus nanti langsung diserahkan ke Pak Bono ini. Ya, jadi nanti silahkan ya mendengarkan terkait dengan apa yang akan kita tekuni. Kalau sebagai guru kira-kira seperti apa sih citra diri yang harus ditampilkan kalau menekuni usaha. Ini sebagian mahasiswa ini apa sedang merintis atau apa mungkin punya mimpi menjadi pengusaha. Kira-kira apa yang harus disiapkan, Pak Bro? Jadi apa saja dari awal untuk brandingnya atau apa yang biar menarik itu loh. Nah itu nanti silakan diperhatikan dan nanti bisa didiskusikan dengan Pak Bro. Saya kira itu ya untuk membuka, untuk memberikan pengantar. Jadi ini salah satu kegiatan Rumah Kearifan yang setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Ini kegiatan berbagi, kegiatan untuk sharing dengan melibatkan banyak pihak yang apa memang punya apa kemauan untuk lebih banyak berbagi sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bono sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan webinar apa namanya semacam kegiatan virtual ini. Kemudian teman-teman semua di para guru, para mahasiswa mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hukum MMIG atas pengantar diskusinya. Langsung saja teman-teman semuanya kita masuk ke acara inti pada diskusi kita hari ini yaitu sesi diskusi bersama Bapak Dr. Bono Setio. Sebelumnya Bapak Bono, selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Prof. Mukawim. Waalaikumsalam. Wah, ini di kampus ya? Iya tadi ngejar ke kampus dulu biar Oke ya. tenang. Selama ini saya juga harus nguji juga. Iya. Ya. Ya, masih terasa itu ininya. Aura dari Mekahnya masih terasa. Oke, baik. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Dr. Bono Setio, MSI. Beliau ini pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas 11 Maret, kemudian S2-nya di Universitas Pajajaran, dan S3-nya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Bono ini merupakan dosen aktif Prodi Ilmu Komunikasi FISHUM UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan selain itu, Pak Bono ini juga aktif dalam berbagai lembaga. Salah tiganya, nah ini Bapak Dr. Bono ini merupakan Direktur COMTC atau Center for Communication Studies and Training, kemudian juga Ketua Tim IKP, Informasi dan Komunikasi Publik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan juga Ketua Dewan Pembina ASIKOPTI atau Asosiasi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Islam. Dan berbicara tentang karya ilmiah yang telah ditulis oleh Pak Bono dan terpublikasikan ini ada banyak sekali. Nanti teman-teman bisa search di Google Scholar dengan penulis Bono Setio. Nah, itu pasti sudah banyak sekali tulisan yang sudah terpublikasikan oleh beliau. Berkaitan dengan acara pada pagi hari ini, Pak Bono ini juga aktif mengisi ya. Jadi Pak Bono ini juga merupakan narasumber yang aktif mengisi dalam berbagai macam acara, di mana yang paling terbaru yaitu Pak Bono ini pernah mengisi menjadi narasumber
dalam pelatihan pelayanan prima bagi guru dan staf SMK Muhammadiyah 2 Moyudan, dan juga pernah menjadi narasumber di Communication International Conference of Indonesian Communication Scholar Association pada tahun 2023. Nah, ini sangat relate sekali dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Bono Setio. Untuk durasinya kurang lebih 30 sampai 40 menit, Bapak nggih. Kepada Bapak Dr. Bono Setio MSI, dipersilahkan. Ya baik, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apakah share screen saya sudah bisa muncul di layar? Sudah ya. Suara saya juga jelas, Mbak Safina ya. Dengar jelas, Bapak. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terima kasih sampaikan pada Pak Prof. Dr. Mukawim ya, selaku CEO Rumah Kearifan beserta Ibu Ziyadatul Husna selaku Direktur Eksekutif. Jabatannya saya nggak tahu persisnya, jadi yang penting kira-kira itulah ya, kira-kira ownernya itu kan dua beliau ini ya. Saya senang sekali, satu kehormatan buat saya diundang di forum ini ya, apalagi di Rumah Kearifan. Dari namanya aja kita sudah tahu citra yang ditampilkan. Seperti Pak Prof. Mukawim ini arif gitu ya. Arif, sabar gitu. Dari citra dirinya Pak Mukawim itu kan nampak kan gitu, sabar ya, kemudian arif, bijaksana kan gitu, tidak emosional kan gitu. Nah ini yang nanti akan bersama-sama kita pahami, kita kaji ya. Karena pada prinsipnya sebetulnya citra diri itu nanti akan sangat berpengaruh atau berkorelasi terhadap semua aktivitas atau profesi kita, bahkan profesi kita ya. Karir kita kan gitu. Seperti yang belum lama ini kita saksikan bersama ya, sedikit soal pemilu, baik itu pileg maupun pilpres. Kalau kita lihat itu coba di pohon-pohon ya, di sekitar kita, di lingkungan kita itu kan banyak ditempeli foto-foto yang mereka itu nampak bijak, nampak wise kan gitu. Ya, supaya apa? Supaya citra dirinya itu dianggap ya, dalam tanda petik dianggap baik oleh masyarakat sehingga masyarakat itu nanti memilihnya kan gitu. Tapi tidak sesederhana itu, karena citra diri seseorang itu juga tidak bisa dengan serta-merta diciptakan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Tiba-tiba orang itu alim, tiba-tiba soleh, solehah, tiba-tiba apa namanya dermawan itu ya itu belum bisa untuk membuat sebuah kesimpulan citra dirinya itu sebagai seorang yang baik. Nah, kira-kira itu yang kita pelajari. Mungkin kalau
soal nanti efeknya itu di bisnis, di karir, dan lain-lain, mungkin nanti kita ada part 2 gitu ya Pak, mungkin to be continuous gitu ya, karena kebetulan saya jam 90 itu sebetulnya saya ngasih kuliah, tapi sudah saya undur jam 10 ya. Dan itu atas permintaan saya waktu itu. Awalnya kan hari Sabtu kuliahnya ya, saya minta ganti hari Selasa. Lah saya itu juga lupa kalau Selasa itu sudah menjanjikan sebagai narasumber kan gitu di rumah kearifan ini. Tapi insya Allah lah ya, insya Allah selesai. Kita hanya sekedar pemantik pelatihan aja, paling tidak teman-teman peserta semua itu bisa sama-sama tahu, sama-sama paham, sehingga tertarik dulu. Nanti kalau misalnya ada ketertarikan, bisa kontak aja Bu Zia Husna atau Pak Mukawem untuk menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk yang mungkin tidak daring, tetapi langsung on the spot gitu ya. Jadi biar nanti ada role play-nya itu, nah gitu ya. Kalau mungkin secara daring agak ada hambatan kan gitu. Nah, saya juga belajar dari Pak Mukawim, ini trainer yang sudah sangat senior, melanglang buana ke berbagai tempat, berbagai negara kan gitu. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua peserta pelatihan Rumah Kearifan, sesuai dengan apa yang diminta oleh Rumah Kearifan, saya memberikan materi tampil profesional melalui citra diri. Oke, sebelumnya saya ini ya, saya tampilkan ini dulu apa profil saya dulu, meskipun tadi sudah dibacakan. Oke, nampak ya ini Bapak Ibu? Siapa ya? Ya, bisa nampak ya gambarnya ya? Wah, tampak sekali ini. Nampak ya? Oke, baik. Akan saya mudah-mudahan bisa saya setel ini. Tapi kok ada gangguan. Nah. Nggak bisa saya setel. Ya baik, udahlah nggak bisa saya setel videonya, udah skip aja Bapak Ibu. Iya, link videonya mungkin belum di satu file, Kang. Iya, ya sudah. Nah, ini tadi memang agak dadaan saya masukkan di sini. Ya. Baik, kira-kira ya seperti itu. Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Mukawim, kok namanya kok ganti itu Elda Debono, itu nama online saya ya di medsos saya, karena itu sebenarnya ada plesetan sedikit dengan Edward Debono kan gitu mungkin ya. Eldra itu anak saya, jadi gitu. Eldra anak saya, Edward Debono, Eldra. Nah, jadi nama ini memang agak aneh, asing. Mungkin nyari nama Eldra sedunia agak asing teman-teman ya. Mungkin sedunia hanya ada 3 orang aja ya. Edward Debono, profesor ya. Kemudian Bono U2, vokalis U2 ya itu. Satunya ya Bono, dosen Sunan Kalijaga, ini koleganya Pak Prof. Mukawim. Jadi gampang sekali kalau googling di internet itu Bono itu pasti ketemu. Coba kalau googling Safina, wah udah banyak sekali Safina itu. Googling Edi gitu ada banyak sekali. Zia Husna
banyak sekali ya Husna itu. Pak, kalau Mukawim kayaknya sedikit juga ini Mukawim ini. Oke, baik. Kata Shakespeare ya, what is the name? Apalah artinya sebuah nama kan begitu. Ya, tapi yang jelas dari nama itu bisa menampilkan citra diri yang gitu. Kalau namanya Husna jelas ini Muslim ya, Muslim solihah kan begitu. Safina itu kayak Muslim solihah, Mukawim itu Muslim soleh. Tapi kalau Bono gitu kan nggak jelas ini apa Muslim apa namanya. Saya supaya nampak Muslim di apa namanya di paspor saya itu ada nama bapak saya Sulaiman, jadi saya masukkan nama bapak saya gitu supaya saya nampak Muslim aja, itu kan bagian dari pencitraan kan. Kalau Bono itu mungkin teman-teman tahu ini mesti orang Jawa kan gitu karena berakhiran dengan O ya, Pajo, Joko, Bono kan gitu. Nah itu pasti orang Jawa kan begitu. Oke, tujuan pelatihan. Peserta dapat memahami citra diri. Nah tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Mukawim ya. Kemudian peserta memiliki perform ya, penampilan ya, baik verbal maupun nonverbal agar tampil profesional. Yang ketiga, peserta memiliki citra diri agar tampil profesional. Nah, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan nanti. 3 hal ini, meskipun secara materi sudah saya sampaikan agak lengkap, saya sudah share lewat materi saya sudah saya share lewat Bu Zia Husna. Nanti teman-teman peserta jika mau membutuhkan materi saya yang lengkap itu nanti bisa berhubungan dengan Rumah Arifan. Kalau saya tidak sampaikan semuanya ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Baik. Bapak, apakah sinyalnya kurang bagus? Gimana? Sinyalnya kurang bagus? Oh ya, tadi sempat delay beberapa detik. Baik. Sekarang sudah lancar lagi. Ya, baik. Makasih. Untuk metodenya brainstorming, sama diskusi, dan game atau role play. Ya mungkin untuk game atau role play-nya agak kita kurangi karena mungkin lewat ring kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Apa itu citra? Nah, ya mungkin tadi sudah disinggung Pak Mukawim di awal juga saya sudah sampaikan ya kurang lebih tentang gambaran citra gitu. Nah, kita akan lebih memperjelas dengan sedikit brainstorming ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini yang kemarin Pilpres urut aja ya. Nah, ini nomor ini enggak urut, ini berarti sebentar urutannya kan begini. Nah, ini masih ingat ya Bapak Ibu teman-teman semua tentang gambar ini? Ada siapa ini Bapak Ibu? Calon presiden nomor ya, 1. calon presiden nomor 1 Pak Anies Baswedan. Ya, Pak Anies ini kan punya citra diri ya, citra personal, ya. Citranya seperti apa Pak Anies? Kira-kira ada yang bisa dari teman-teman menyampaikan, terutama para pendukung? Gimana citranya Pak Anies?
ya mungkin yang sering kita dengar dari beberapa netizen ya, Pak Anies itu menampilkan sosok yang cerdas kan gitu ya, cerdas kan gitu. Cara bicaranya gitu ya, cerdas kan. Kan coba beda kan dibandingkan misalnya sampingnya itu wajah saya gitu kan beda. Jadi orang yang modelnya seperti Pak Anies ini biasanya cerdas, pintar, dan ya dimana nggak cerdas ya, beliau ini alumni Universitas Gadjah Mada, kemudian pernah menjadi rektor Paramadina dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di awal kabinetnya Pak Jokowi kan begitu. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang yang kedua. Nah, ini nomor urut 02. Ini sesuai nomor urut aja biar tidak ada kesalah tafsiran buat kita semua. Ini Pak Prabowo Subianto ya. Kira-kira citra yang ditampilkan apa, Bapak Ibu, teman-teman semua? Oh iya Pak. Mbak admin di anu aja dibuka dulu aja sebentar, apa namanya, biar ada komentar dari teman-teman peserta, terutama dari para pendukung. Kan semua punya pendukung masing-masing, tapi kita tidak akan mempersoalkan ya, kita nggak perlu, udah selesai, pemilu udah selesai. Ini hanya sekedar kajian tentang citra aja. Bagaimana citra yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ini? Dari teman-teman silahkan. Ada yang mau komentar? Nah, itulah Pak. Gemoy. Yeah. Monggo. Pak siapa Prabowo, ini? citra dirinya gemoy Pak. Ya, gemoy. Terus apalagi Pak Mas Didi? Gemoy tapi tegas juga. Terkesan tegas. Gemoy tapi tegas kan gitu. Oke, ada lagi atau yang lain mau menambahkan? Silakan. Kalau Pak Anies tadi apa Mas Didi? Belum komentar Pak Anies. Mungkin ada tambahan selain cerdas, pandai, pintar. Kalau Pak Anies, Pak, citranya ya seperti yang dikatakan Pak Bono tadi. Oke, baik. Baik, Pak Didi. Ya. Nah, makasih. Dia nggak tahu karena bukan pendukungnya kan kayaknya. Ya. Makanya nggak tahu dia. Sudah lah, pokoknya ini bukan pendukung dan tidak pendukung ya, pokoknya lupakan pendukung ya, kan gitu. Sudah tidak ada lagi 01, 02, 03 yang ada ya, ya 03 Persatuan Indonesia kan begitu ya, kita bersatu. Oke, yang terakhir ini yang ditampilkan apa? Kalau yang ketiga, citranya itu seperti orang-orang yang suka olahraga, Pak. Oh gitu, seperti anu ya, atlet gitu ya mungkin. Dalam? Atlet ya, kayak atlet. Atlet ya. Nah, oke. Yang lain mungkin kayak kakek-kakek gitu enggak? Karena rambutnya putih kan. Atau juga karena kalau rambut putih itu kan ada kemungkinan dua ya. Kalau enggak kakek-kakek ya seorang pemikir kan begitu. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan aja ya. Ini beberapa citra tentang apa calon presiden kita yang kemarin ya. Sudah kita tinggalkan, dan tentu saja yang terakhir ini kingmaker-nya ya, kingmaker dalam Pilpres yang saat ini menjabat sebagai
Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ini mirip-mirip Mas Didik ya, malahan ini Pak Jokowi ini iya ini mirip Mas Didik disampingkan gitu, baik wajah maupun giginya ini mirip ya Mas Didik. Pak Bono Oke. orang ke 1000 yang bilang kayak gitu, Pak Bono. Oh iya tuh. Iya. Oh, ternyata enggak saya sendiri ya. Nah, itu kalau udah pakai apa baju putih, jalannya udah mirip Jokowi banget itu. Baik. Ya tinggal anu aja, nasibnya aja mudah-mudahan juga sebaik Pak Ya, Jokowi. betul Pak. Ya. Cuma beda nasib Thomas ya, gitu. Ya beda nasib karena Pak Jokowi ini menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia kan gitu. Baik, sekarang mungkin kita ke luar negeri. Kalau ini yang Bill Gates ya, apa yang bisa ditampilkan oleh Bill Gates itu nampak orang pinter ya, intelek gitu ya. Jadi kesimpulannya orang intelek itu nampaknya emang ini Anies sama si siapa Bill Gates ini wajib pakai kacamata ini Mas. Jadi Mas Didi kalau pengen nampak intelek bukan nak deso gitu pakai kacamata Mas. Ya. Nah, seperti Bill Gates sama Pak Anies tadi pakai kacamata. Karena kacamata itu adalah kayak saya misalnya ya. Sebentar ini. Bagaimana kalau saya pakai gini Mas? Nah, beda toh Mas ya? Beda ya. Jadi Kayak Pak Guru. Kayak Pak Guru kan? nampak intelek ya, apalagi gini nampak intelek. Oke, jadi memang penampilan citra diri itu juga bisa dilihat berdasarkan perform ya, penampilan. Penampilan itu akan berdampak pada citra diri. Nah, tetapi apakah benar penampilan itu selamanya akan menjadi citra diri, nanti dilihat di kekonsistenannya. Jadi tidak semudah itu ya orang punya citra diri dengan hanya memberikan tampilan secara fisik ya. Baik, nanti kita bahas ya. Ini biar cepat aja. Nah, ini yang banyak kita saksikan ya. Ini yang paling pojok kiri atas ini Ki Seno ya. Ki Seno ini dalang ya. Udah almarhum ini ya. Termasuk idola saya ya. Jadi setiap malam itu saya hampir mendengarkan YouTube-nya Ki Seno sebelum tidur. Kemudian sampingnya Ki Seno yang atas pakai peci itu siapa? Ustadz Dasat Latif kan ya. Sama-sama ustadznya itu kan juga beda citranya ya. UAS, kemudian Ustadz Dasat Latif, kemudian apa namanya yang lain itu Ustadz Wijayanto kan gitu beda tampilan yang ini Habib Rizik gitu kan beda. Kemudian bawahnya Ustadz Dasat Latif Syahrini kan. Dari tampilan Syahrini ini kan nampak citranya seperti apa Syahrini itu ya. Ya, kemudian yang paling bawah pojok kiri ini Bu Susi Pujiastuti. Ini juga punya citra masing-masing ya dari keempat ini ya. Tinggal teman-teman Bapak Ibu mau tampil yang memiliki citra bagaimana ya bisa juga dengan mengimitasi dari berbagai tokoh-tokoh ini kan gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi ini kan di awal pemerintahnya pada saat pertama jadi presiden dia menggunakan baju putih kemudian celana hitam atau celana gelap gitu ya. Nah, jadi itu tampilan sederhana yang mungkin mau ditampilkan oleh Pak Jokowi, citra Pak Jokowi sebagai seorang sosok presiden, tetapi yang citranya itu sederhana dengan baju yang dikeluarkan. Nah, tampilan seperti ini sebenarnya dulu
sebelum Pak Jokowi presiden itu saya seperti itu. Jadi saya di mana itu pakai baju putih, kemudian celana saya itu pakai celana jeans ya. Cuma bedanya itu bawahnya saya jeans. Karena saya itu pakai baju putih, nah ada orang ibu-ibu tua atau bahkan banyak orang yang menganggap profesi saya itu dokter. Nah ini gara-gara baju saya putih waktu itu. Nah, saya setiap pulang, ini cerita dulu aja ya Pak Kawem ya, biar santai. Setiap saya pulang dari kampus, rumah saya itu kan Jogja, rumah saya itu kan Klaten, kampus saya di Jogja, kerja saya di Jogja. Setiap hari saya ngelaju. Nah, saya selalu mampir sholat asar di pom bensin Keraguman. Ya. Keraguman itu sebelum Gondang, pom bensin sebelum pabrik gula Gondang. Saya sholat asar di situ. Ada musolanya itu bagus, bersih itu. Jadi ada 2 musola bagus, bersih yang sering saya gunakan. Yang pertama adalah pom bensin atau SPBU Maguwo. Nah, yang satunya SPBU Keraguman. Nah, itu nanti akan jadi sejarah jika saya jadi presiden. Nah, itu ada pom bensin yang sering digunakan Pak Presiden untuk sholat ngasar kan gitu. Tinggal waktunya gimana kalau ngasar itu saya sampai Maguwo sudah ngasar ya saya berhenti di situ. Kemudian kalau ngasar di SPBU Keraguman. Nah, pada saat di SPBU Keraguman itu ada penjual tenongan gitu ya, ibu-ibu, mbok-de gitu. Yang langganan saya sering jajan di situ, teh anget gitu, tehnya enak sekali ya. Tehnya sangat enak sekali. Kemudian saya pesen teh sama pisang goreng 1 gitu. Nah, biasanya ya enggak nyampe 10.000 lah, 7.000 begitu ya. Nah, saya selalu kasih lebih itu ya. Kasih 10 atau 20 nggak usah kembali gitu ya. Nah, itu sebetulnya niatnya sedekah, tetapi sedekah yang setengah-setengah kan. Sedekah tapi kita masih dapat kan gitu ya. Nah, ya lebih baik begitu daripada sama sekali tidak sedekah. Saya melarisi ibunya itu. Nah, ibunya ini menduga-duga saya itu dokter. Ya, saya setiap hari saya langganan di situ. Karena pakaian saya putih, saya selalu pakai baju putih, bawahnya celana jeans gitu. Nah, tampilan itu dianggap orang lain mungkin saya sebagai seorang dokter. Ini sebelum Pak Jokowi presiden loh ya. Saya udah duluan. Sekarang malah sudah enggak saya. Karena kalau dulu baju saya kan hanya putih, kalau sekarang udah banyak baju saya. Maksudnya banyak itu karena banyak yang ngasih, jadi kalau tidak saya pakai, termasuk hari ini saya menggunakan baju kemeja yang semua merek Ratuku gratisan kan gitu. Nah, ibunya tadi tanya ke saya, Pak dokter, Bapak dinas dokter di mana kan gitu. Oh maaf Bu, saya bukan dokter, saya pegawai biasa aja kan gitu. Saya juga nggak cerita dosen kan gitu. Soalnya kalau cerita dosen itu terus kelihatan pinter gitu ya. Saya kan khawatir kalau dengan penampilan saya itu tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Kalau oh ini dosen kan gitu ya. Yang malah mengecewakan orang kan gitu. Jadi saya pegawai biasa. Ibunya ini nggak percaya kalau saya ini seorang dokter. Nah, suatu saat saya pas ke situ lagi, ibunya minta saya ngobati suaminya, bapaknya yang sakit ya sakit gitu aja. Nah, saya udah bilang ke ibunya, Bu, saya bukan dokter kan gitu. Saya bukan dokter. Saya enggak Pak, tolong Pak dokter tolong jangan berbohong
sama saya. Gitu. Suami saya sakit, tolong diobati ke rumah saya. Udah gini aja Bu, saya akhirnya nyerah. Dengan citra diri saya sebagai seorang dokter, saya nyerah gitu ya. Ya ini saya salah, ini saya tampil seperti ini, saya dikira dokter kan begitu ya. Nah akhirnya saya tanya sama ibu, cuma iseng-iseng aja, sakitnya apa sih begitu? Ini suami saya itu demam dan sesak nafas. Ya. Oh itu ya sudahlah kalau memang itu Bismillah saya obati kan gitu ya. Kenapa? Karena kan ya itu sebenarnya kan pengetahuan yang umum saja kan untuk demam itu kasih paracetamol, kemudian sesak nafas itu saya kasih aduh lupa saya obatnya karena waktu itu apa namanya bapak saya itu juga seorang pengidap asma kan begitu. Jadi saya udah sangat terbiasa sekali dengan obat asma apa saja yang sangat aman kan begitu, kayak paracetamol itu kan aman untuk demam. Akhirnya saya tulis resep di saya sebentar ya Bu, saya ambilkan kertas dulu, saya tuliskan resep kan gitu. Nah, padahal sebetulnya tanpa resep itu bisa beli di apotek. Tanpa resep itu kita datang ke apotek beli paracetamol sama obat satunya itu break asma namanya. Break asma itu bebas, boleh beli gitu. Nah akhirnya saya tulis, saya nggak bilang sama ibunya kalau ini beli umum enggak, karena ibunya terlanjur menganggap saya sebagai seorang dokter. Saya tulis di kertas itu paracetamol 1 strip ya 10 pakai Romawi itu ya, jadi biar kelihatan dokter 10-nya pakai Romawi, kemudian break asma juga 10 pakai Romawi. Nah, saya ngomong sama ibunya, Bu, tolong ini ditebus di apotek dan bilang ini dari Dokter Bono, kayak gitu ya. Saya kasih tulisan Dokter Andes Bono kan gitu ya. Nah, jadi bukan dokter tapi Dokter Andes. Saya belum dokter waktu itu. Jadi ya saya nggak berani nulis dokter. Jadi Dokter Andes saya, Dokter Andes saya kan begitu ditembus di apotek berhasil karena memang itu obat umum, kemudian diminumkan ke suaminya dan ternyata alhamdulillah seizin Allah sembuh. Ya, satu kesembuhan karena obatnya pas, yang pertama kesembuhan karena izin Allah, yang kedua ya karena obatnya itu pas. Yang ketiga karena sugesti. Sugesti. Jadi sebetulnya sugesti itu punya peran yang sangat besar terhadap sebuah kesuksesan. Udah percayalah gitu. Sugesti itu banyak macamnya, salah satunya obsesi, mimpi, dan lain sebagainya. Jagonya, ahlinya itu Pak Owem kayaknya gini ini. Nah, untuk mengsugesti orang itu Pak Mukawem itu. Tapi yang nggak tahu dulu Bu Ziyadatul Husna itu karena disugesti atau karena cinta beneran? Enggak, cinta beneran. Cinta beneran Pak Koem, saya tahu itu, saya 2 tahun jadi teman sekelas. Jadi betul-betul sama Pak Mukawem itu mengidolakan. Jadi itu saya ditunggu sama bapaknya tadi. Saya beberapa hari saya nggak datang, nggak mampir gitu. Bapaknya itu nunggu di pom SPBU Keraguman itu sama ibunya. Nah, sambil ada pisang setundun ya di situ. Akhirnya saya mampir, kemudian dia cerita bahwa terima kasih atas pertolongan Pak Dr. Bono, saya bisa sembuh dan ini pisang panen sendiri untuk Bapak. Dan saya dapat pisang 1 tundun, lumayan itu pisang itu. Tapi saya tidak terima. Pisangnya untuk ibu aja, digoreng, kemudian dijual. Jadi saya sudah senang bisa ngobati. Ya,
saya sebagai seorang dokter, kepuasan saya adalah bisa mengobati pasien. Akhirnya saya sudah langsung mengklaim saya dokter ya. Daripada ibu juga begitu. Nanti mengecewakan ibu. Oh, iya Bapak sekarang baru mau jujur kan kalau Bapak itu sebetulnya dokter. Iya Bu, saya enak kalau terus terang kalau saya itu. Nah, akhirnya begitu. Kira-kira seperti itu citra itu ya. Jadi citra diri itu ya, bahkan banyak yang bisa kita petik ya, bahwa citra itu punya efek yang luar biasa. Gitu. Gara-gara citra, ya sama dengan citra yang ditampilkan Pak Jokowi ini. Meskipun banyak yang membenci, tetapi juga banyak yang idolakan. Ya. Kenyataan juga 2 periode menang terus dan periode terakhir menjadi kingmaker kan gitu. Kemenangan 02 itu salah satunya karena memang citra Pak Jokowi ya, kekuatan Pak Jokowi yang luar biasa sehingga dicintai oleh rakyat kan gitu. Lepas dari banyak pembencinya ya, ini lepas dari itu. Saya kajian pure akademik, banyak tulisan-tulisan tentang kemenangan Jokowi karena citra dirinya ya yang kuat kan begitu. Bukan karena citra PDI, bukan. Jadi nanti Bapak Ibu ada dua citra ya. Nah, ya jenis citra itu ada 2. Yang pertama adalah citra diri, yang kedua citra sosial. Nah, citra diri itu meliputi sikap, perilaku, tata tutur, prestasi, ya, termasuk perform. Ya, kalau perilaku mungkin kenapa Pak Prabowo itu menampilkan gemoy kan gitu. Karena kan selama ini Pak Prabowo itu dicitrakan sebagai orang yang emosional, yang pemarah, ya kan gitu. Untuk menghilangkan citra diri yang pemarah, emosional itu kan tim sesnya itu menampilkan gemoy kan begitu. Itu salah satunya kan. Orang yang lucu kan begitu ya, supaya biasanya kan korelasinya orang yang lucu itu tidak suka marah kan begitu. Nah, kemudian citra sosial itu profesi, pekerjaan, lembaga, perusahaan dan lain sebagainya. Ya, profesi, pekerjaan misalnya dokter, ya, dosen atau PNS misalnya ini coba kita lihat ini. Ini PNS. Citra sebagai apa? Ini PNS Kemenak lagi. Kemenak lagi. Ya, kira-kira citranya apa, teman-teman? Ada yang bisa mau menyampaikan ini PNS ya? Silakan, ASN. Silakan dibuka dulu Mbak Safina biar ada teman-teman yang komentar biar enggak. Silakan komentar tentang citra dari ASN ini. Ada yang komentar? Pak Edi, barangkali bisa komentar tentang ASN. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi telah bergabung. Ya. Ini beliau ini imam masjid dan sekaligus dai kondang. Ya. Dari tampilan performnya aja udah kayak Ustadz Abdul Somad. Silakan Pak Edi untuk komentar. ASN. Dengar aja, Pak. Oh, Dengar aja, Pak. Ya baik. Yang lain mungkin kalau mau komentar. Kalau Ya. aku ngelihat ini Kang, berbicara ASN itu orangnya, ini berbicara tentang citra, bukan kenyataannya. Ya, citra. ASN itu Citra. orangnya disiplin, mapan, mapan dari sisi pekerjaannya udah mapan, dia abdi negara, udah itu kayaknya. Oke, terima kasih Mbak Zia. Yang lain mungkin? Ya, mungkin saya menambahkan dikit ya.
ASN itu sebetulnya banyak diceritakan sebagai seorang pegawai yang justru bukan disiplin, ini lambat, ya, apa namanya, kinerjanya itu tidak gercep kan begitu ya, masuknya itu siang, pulangnya awal, kemudian nanti di kantor cuma googling aja, nonton YouTube kan begitu ya. Nah, meskipun di situ tertulis itu zona integritas begitu ya. Dia coba untuk membranding, mencitrakan dirinya sebagai seorang yang punya integritas gitu. Tapi ya terkenal juga korup kan begitu ya. Nah, ini yang selama ini dicitrakan ASN gitu ya. Mungkin kalau soal apa nanti tadi yang disampaikan Bu Zia juga benar gitu, dari aspek-aspek tertentu memang seperti itu gitu. Kan ini berikutnya yang kedua guru. Nah, ini guru ya, beda guru. Jadi kalau dosen itu cenderung ke yang ini sebetulnya guru. Nah, dari tampilannya udah beda ya guru dengan ASN ya. Ini ASN, yang ini adalah guru, tampilannya itu. Nah, nama guru digugulan ditiru ya. Nampak soleh, soleha, kemudian wais kan gitu ya. Wais, kemudian arif kan gitu ya, arif, bijak, kemudian jujur kan begitu. Sederhana gitu ya. Tapi guru sekarang udah banyak yang nggak sederhana karena sudah dapat sertifikasi itu ya, mungkin karena itu sudah banyak yang tidak sederhana. Nah, selanjutnya ini kan coba beda, kan beda kali dengan pramugari ini ya, tampilannya, performnya itu kan beda ya antara ASN, guru, kemudian pramugari gitu ya. Kemudian pegawai bank kan beda ya, pegawai bank. Ya. Kemudian terakhir mungkin polisi ya. Polisi ini juga tampilannya apa, performnya juga berbeda, yang kemudian mencitrakan diri sebagai seorang yang disiplin kan begitu. Tapi kalau boleh sedikit mengomentari tentang citra polisi gitu ya yang ada di masyarakat, sebetulnya sampai saat ini citra polisi itu masih belum bisa baik ya. Banyak kasus yang membuat citra polisi itu terus terpuruk ya, sejak dari korup, kemudian pungli, kemudian ya kasus-kasus yang dulu-dulu, sejak dari kasus SIM, kemudian kasus ya sampai lupa kasusnya, yang terakhir kasus Sambo ya, kemudian habis Sambo itu ada kasus yang narkoba itu, siapa itu di jenderalnya itu narkoba itu yang kena kasus narkoba itu. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu lama-lama kan membuat masyarakat itu menjadi mencitrakan polisi seperti apa. Meskipun polisi juga berusaha untuk membangun citra yang baik, salah satunya dengan quote polisi sahabat anak. Nah, siap melayani Anda, kan begitu ya. Kalau di kantor polisi itu kan ada siap melayani pelayan masyarakat, ya kan. Tetapi pada kenyataannya ketika kita ketemu dengan polisi itu kok berdebar-debar ya hatinya. Saya nggak tahu itu hanya saya atau Bapak Ibu juga merasakan. Itu artinya kan coba beda kan, ketemu Pak Mukawim sama ketemu Pak Polisi itu beda rasanya. Ketemu Pak Polisi itu deg-degan gitu ya. Padahal kita itu juga punya SIM, punya ada STNK gitu ya. Karena apa? Selama ini kita itu lengkap saja kadang-kadang dicari-cari kan gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh
profesi di Polri ya, kata Gus Dur itu hanya ada 2 polisi yang tidak ditakuti, polisi tidur sama patung polisi kan itu. Polisi tidur pun kita takut coba. Kita itu sudah polisi tidur aja takut. Begitu ada polisi tidur naik motornya mengendarai, kita mesti pelan langsung. Jangan-jangan jangan sampai polisi ini bangun kan begitu kan. Makanya dengan polisi tidur aja kita takut. Nah, mungkin ini yang perlu nanti menjadi PR bagi aparat kepolisian. Kemarin saya juga beserta teman-teman melalui kompetisi ini memberikan pengabdian pada masyarakat di Kepolisian Klaten ya, untuk mencoba memberikan berbagi atau sharing tentang pelayanan prima ya, pelayanan yang baik pada masyarakat, bagaimana polisi itu tampil di masyarakat itu tidak membuat deg-degan gitu loh ya, tidak membuat deg-degan. Acaranya itu kemarin kita sampaikan kan. Bapak, mohon maaf, waktunya Ya. kurang 5 menit lagi ya, Pak. Iya ya, sudah. Baik, saya lanjutkan sampai tepat. Oke, ini pengertian citra dulu ya. Gambar, bentuk, rupa. Subjektif. Nah, subjektif kan tadi. Kita bicara tentang citra Jokowi itu subjektif. Kita bicara citra ASN itu subjektif. Tadi Bu Yia Husna dengan saya juga udah beda. Tapi sesuatu yang subjektif itu pasti ada objektif. Misalnya begini, cantik itu subjektif enggak? Cantik itu subjektif. Kalau cantik itu bukan subjektif, orang milih jodoh itu sama semua, gitu. Maka subjektif, kecantikan menurut Pak Mukawim itu yang paling cantik itu ya Bu Yia Husna, itu paling cantik. Maka Bu Yia Husna itulah yang dijadikan sebagai pendamping hidup. Nah, kalau saya beda lagi kan gitu. Nah, tetapi ada kecantikan yang objektif. Meskipun Pak Mukawim itu mengatakan Bu Yia Husna itu adalah yang paling cantik, ya. Misalnya nanti ditanya Pak Mukawim, misalnya artis yang cantik itu siapa ya? Saya itu sudah tidak pengamat artis ya. Siapa Mas Didik? Artis yang cantik menurut Pak Didik siapa? Mas Didik siapa? Artis yang cantik. Ya wes Syahrini gitu aja ya, udah gampang Syahrini ini tadi, Syahrini gitu. Syahrini. Itu aja, Atau Pak. Dian Sastro. JKT48, Pak. Kalau Syahrini mah sudah beda generasi. Beda. Siapa Mas Didik? Iya, makanya saya itu termasuk generasi angkatan babe gue. ABG. Siapa artis sekarang cantik itu siapa? Artis yang cantik, kalau menurut saya namanya Z, Pak. Personil JKT48. Pemain film Z. Oh, Z. Ya, oke lah. Jadi si artis ini ya mungkin ya. Artis ini atau Dian Sastro atau si Ziyadi atau siapa itu pasti dia cantik secara umum kan begitu, objektif. Semua orang akan mengatakan cantik. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya cantik itu bisa diukur. Ada variabel-variabel yang bisa menjadi alat ukur mengatakan cantik. Begitu juga citra. Citra diri itu subjektif. Tetapi bisa diukur. Ya. Salah satunya adalah menggunakan perform, penampilan, kemudian tata tutur kata, sikap, perilaku, prestasi. Ini adalah alat-alat ukur
yang bisa kita pakai untuk menjadi atau bisa dicitrakan positif oleh masyarakat. Kejujuran, apalagi kehambelan, ya, humble, jujur, sabar, kemudian tata tuturnya halus, tidak kasar, itu adalah beberapa variabel yang bisa dipakai untuk alat ukur citra positif. Meskipun citra itu subjektif, ya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi citra itu sebetulnya subjektif, tetapi citra itu sebetulnya bisa juga dijadikan citra yang positif atau objektif dengan berbagai variabel pendukung. Oke, yang terakhir ini, terakhir aja. Profesional memiliki menunjukkan kemampuan atau keterampilan sebagai seorang yang ahli atau pakar di bidangnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita mau dianggap atau dicitrakan profesional, maka jadilah orang yang ahli di bidangnya. Ahli satu aja. Pelajari betul-betul dan jadilah ahli di bidang itu. Maka Anda nanti akan dianggap profesional. Misalnya Anda seorang seorang bisnismen, ya bisnismen profesional. Anda seorang pegawai yang profesional, menjadi pejabat yang profesional, menjadi guru yang profesional. Ya, lepas dari penilaian orang, ya kan kadang gini ya, ada beberapa jabatan itu yang dasarnya bukan prestasi tapi like and dislike, kan gitu, atau politis, ya tidak di pemerintahan lah sama saja, di kampus itu politis jabatan itu, bukan berdasarkan profesionalisme. Tapi lepas dari itu, jadilah seorang yang profesional, ya, ahli di bidangnya. Itu saja pesan saya, ya, supaya saya bahkan begini, jadi seorang pengangguran pun jadilah pengangguran yang profesional, nah, gitu. Nah, saya pernah mengalami masa pengangguran profesional itu, Mas Didi, ya. Tahun 92 itu saya lulus sarjana, tidak langsung bekerja gitu ya. Tapi saya pengangguran yang profesional, pengangguran yang ahli di bidangnya, kan begitu. Disuruh angkat-angkat kursi siap, jadi driver siap gitu ya, bantu tetangga, udahlah pokoknya semua yang bisa saya lakukan gitu. Profesional gitu, pengangguran yang profesional. Salah satu ukuran profesional apa? Dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh kolega, dicintai oleh teman sekitar. Itu profesional kita. Nah, ketika saya awal tahun 93 saya keterima kerja di Jakarta, banyak orang yang nangis kehilangan saya. Ada Mbok di Karto itu yang nangis. Aduh, nek Mas Bono ini kerja di Jakarta terus nek radioku rusak sing dandani sopo, kan gitu. Dia nangis ya. Dia iya Mas Bono. Karena apa? Saya tuh dulu hobinya memperbaiki radio Mbah Karto kalau rusak. Iki radio itu bukan saudara saya, hanya bukan teman, bukan sekampung juga, beda kampung, tetapi sangat, karena mungkin dari mulut ke mulut itu saya dianggap bisa memperbaiki radio yang rusak gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua itu nggak tahu ya rusaknya itu apa. Kita mungkin hal yang sederhana, contoh kalau zaman dulu itu radio rusak itu biasanya kita lihat dulu baterainya. Oh, baterainya ternyata sudah karaten ya, kita amplas, set, kemudian dijemur sebentar, udah sembuh kan gitu. Jadi hal yang kecil-kecil itu kita perhatikan ya.
Dan jangan semata-mata profesional itu karena uang, udah itu aja. Bukan karena uang kita profesional, karena memang kita passion atau ahli di bidangnya. Nanti uang itu akan mengikuti, percayalah, percayalah bahwa uang itu akan mengikuti ketika kita nanti sudah ahli atau profesional di bidangnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada waktu sedikit untuk diskusi, 10 menit lah. Silakan saya kembalikan kepada moderator cantik kita, Mbak Safina. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Bung Setio atas materi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu sesi diskusi, dan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung disampaikan, bisa melalui via chat ataupun bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Pak Bung. Pada teman-teman dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Baik, Mas Didi, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Vina atas kesempatannya. Pertanyaan saya, karena tadi di PPT itu banyak foto orang-orang gitu, saya jadi kepikiran salah satu orang nih Pak Bun. Nah, orangnya itu Mr. Bean. Nah, Mr. Bean ini kan kalau saya kecil, dulu saya sering nonton Mr. Bean, itu citranya seperti, mohon maaf, orang terkesan, citranya seperti orang bodoh, kata niku, konyol, kata niku. Cuman, kalau saya baca-baca, Mr. Bean ternyata lulusan Oxford, teknik elektro, kata niku. Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan terakhir tentang profesional niku menunjukkan kemampuan di bidangnya. Nah niku saya sedikit bingung Pak Bono. Bidangnya Mr. Bean kan niku menurut pendidikan berarti teknik elektro. Tapi secara citra diri yang konyol, tapi bisa dikatakan sukses juga di bidang yang lain seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Bono kalau menyikapi atau berpendapat mengenai kasus Mr. Bean? Baik, terima kasih Mas Didi atas pertanyaannya, dan Pak Bunda bisa langsung direspon. Ya baik, Mas Didi, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, saya kira. Kritis ini, pertanyaannya kritis. Mr. Bean itu secara akademik, dia bukan seorang apa ya, bukan seorang pelawak, ya, tapi dia seorang teknik elektro Oxford University. Ya. Memang dia pinter dari akademik, tapi ingat ya bahwa secara akademik seseorang itu pinter di bidang itu belum tentu dia passion di bidang itu. Jadi passionnya Mr. Bean itu memang menjadi seorang yang jenaka, seorang yang konyol kan begitu. Itu ada sejarahnya, ceritanya itu Mr. Bean itu. Jadi pengen menjadi seorang bintang film yang terkenal, tetapi ya ternyata malah sering salah atau gimana, saya agak lupa, saya pernah baca itu. Ternyata justru dari situ kemudian dia menemukan citra dirinya sebagai seorang jenaka. Jadi sesuatu yang bisa kita ambil hikmah dari kasus kayak Mr. Bean ini, bahwa sesuatu yang kita pelajari ya secara akademik itu belum tentu menjadi passion kita. Nah, contoh dan itu bisa menjadi profesional. Contoh ini ya, contoh saya sendiri Mas Didi. Nah, saya itu sebenarnya komunikasi itu bukan apa ya, bukan ahli saya. Ya, ahli saya itu elektro, kebalikan dengan Mr. Bean ya.
Saya sejak SMP itu saya sudah ahli di bidang elektro, Mas. Bikin amplifier, makanya tadi saya cerita Mbah Karto itu radionya rusak bisa saya perbaiki. Oh. Ya. Saya perbaiki. Saya bisa membuat apa saja dari elektro, saya bisa memperbaiki apa saja. Sampai kuliah. Jadi waktu SMA saya lulus, pilihan pertama saya Fakultas Teknik Elektro UM. Nggak diterima. Terus akhirnya saya daftar lagi FNT dulu namanya, Fakultas non teknik atau apa lupa saya. Ya, itu anu lah, D3-nya elektro. Nggak keterima juga. Padahal itu ahli saya sebetulnya, passion saya ya. Nah, akhirnya saya keterimanya di pilihan ketiga itu komunikasi UNS. Itu pilihan ketiga. Tapi kemudian saya baru menemukan bahwa itu ternyata, saya waktu keterima itu juga bingung. Saya itu ngomong nggak bisa, nulis nggak bisa, Mas. Bukan, mungkin kalau Mas Didik mengenal saya 30-40 tahun yang lalu, ya 40 tahun yang lalu, itu sudah beda banget. Orang-orang mungkin mantan saya kan kaget semua. Kok Pak Bono kok jadi pinter ngomong kan begitu. Maksudnya mantan teman gitu ya. Kok pinter ngomong kan begitu loh. Harusnya dia itu pinter elektro kan begitu. Kok dia sekarang malah jadi dosen kan gitu. Nah, disitulah saya kemudian tekuni ya, ketika saya semester 1 belum bisa nulis, belum bisa bicara, semester 2 juga belum, semester 3 itu baru mulai saya belajar menulis. Tulisan saya yang pertama kali keluar di surat kabar karena saya mulai belajar menulis itu surat pembaca. Cuma surat pembaca, senang sekali saya bisa nulis di surat pembaca, padahal surat pembaca banyak diterimanya. Itu. Nah, setelah itu baru coba-coba nulis artikel itu. Nah, kemudian belajar public speaking, belajar pidato itu, belajar gitu ya. Awal mulai ya enggak bisa, grogi kan gitu. Dan satu hal yang saya pelajari itu di sini Mas. Saya itu selalu alhamdulillah dimudahkan untuk mempelajari prinsip. Misalnya saya kan bukan ahli pidato dulu. Grogi lah kalau di depan umum. Tetapi kemudian saya belajar, kemudian saya temukan prinsip. Tips, trik pidato untuk lancar pidato dan tidak grogi gimana, itu saya temukan. Itu, saya selalu pelajari prinsip. Saya nggak bisa renang. Kemudian saya belajar renang. Saya bisa renang bukan menjadi tujuan utama saya, Mas. Tetapi untuk bisa renang itu gimana, itu jauh lebih penting prosesnya. Dan saya temukan, setelah saya temukan, saya dapat teori saya, pure asli dari saya. 4 kali pertemuan belajar renang bersama Pak Bono. Udah, kalau belajar renang dengan saya 4 kali udah lulus. Ya. Ini saya temukan sendiri. Jadi seperti itu. Kadang memang sesuatu yang ahli di bidangnya tertentu itu juga belum tentu passion lah. Setelah ketemu passion, jadilah ahli di passion itu. Nah, setelah saya menemukan, oh ternyata komunikasi itu passion saya. Jadi sudah, saya akhirnya menulis artikel di koran, itu sampai diminta oleh kawan. Pak Bono besok pelantikan Pak Jokowi menjadi wali kota Surakarta, Pak Bono nulis Solo Post. Nah, saya diminta besok langsung terbit pas pelantikan Pak Jokowi kan gitu, karena sudah menjadi passion kan gitu. Beberapa radio di Solo waktu itu, saya kan di Jogja kan belum lama ya Mas ya,
Mhm. Ya, karir saya itu saya awali di Solo. Saya di Solo itu orang, kemudian radio itu udah banyak yang biasa mengundang saya untuk. Nah, di Solo inilah di Jogja inilah yang mungkin belum banyak yang mengenal saya, sehingga ya yang mengenal ya Pak Mukawim ini, terus saya dikasih panggung untuk bicara di sini kan, itu Mas Yudi. Makanya saya terima kasih sekali nih Pak Mukawim ini memberikan panggung saya di Rumah Kearifan. Saya kira itu Mas Yudi ya. Oh, nggih, siap Pak. Terima kasih. Berarti kalau bisa renang 4 kali kursus bersama Pak Bono. Oh iya, ya nanti paling enggak saya beri ilmunya 4 kali pertemuan. Kalau saya nggak sempat latih, itu belajar sendiri 4 kali pertemuan. Soalnya saya belum bisa renang, Pak. Nah, itu penting. Lah itu hadis Rasul ya, Mas. Ya, itu harus bisa ya. Renang itu harus bisa. Kan renang, memanah, sama berkuda kan. Anjir. Oke, terima kasih Pak Bono. Baik, terima kasih Pak Bono atas responnya. Dan mohon maaf Pak Bono, karena tadi Bapak menyampaikan kalau jam 10 itu ada kelas mengajar, tapi di room chat itu ada beberapa pertanyaan lagi. Pak Bono bisa respon atau mboten nggih? Kalau saya direspon, bisa Bapak langsung respon. Bagaimana Bapak? Apa bisa direspon atau Bapak? Ya, sebetulnya saya sudah ditunggu mahasiswa, Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin bisa dilanjut, ini saya nggak enak juga dengan mahasiswa dari 9.30. Tapi insya Allah nanti saya respon lewat voice note atau apa gitu ya. Mohon nanti disampaikan. Nanti saya kalau ini misalnya ada apa namanya grupnya, nanti saya bikin voice. Bapak, baik. Itu ya Mbak. Mohon maaf ya Pak, mau komen kabar saya udah. Iya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Turun. Jadi kami sampaikan mohon maaf kepada dan mohon maaf Mbak Safina, saya langsung izin ya. Saya live ya. Ya. Terima kasih Pak. Bu Zia, terima kasih. Mas Yudi, Pak Edi dan kawan-kawan mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sampaikan mohon maaf kepada para peserta yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan namun belum bisa direspon langsung oleh Pak Bono. Nanti pertanyaan sudah kami catat dan nanti kami akan sampaikan ke Pak Bono dan akan direspon Pak Bono melalui voice note ataupun mungkin pesan pribadi. Iya, nanti diskusi akan dilanjutkan di grup ya, seperti itu. Baik, dan bagi teman-teman semuanya, link presensi sudah ada di room chat, bisa dicek untuk segera mengisi, dan jangan lupa untuk hanya mengisi 1 kali dan jangan disebarluaskan link. Baik teman-teman semuanya, karena diskusi kita sudah cukup, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan tentang tampil profesional melalui citra diri. Jadi saya menangkap beberapa poin penting, salah satunya yaitu tentang keprofesionalan. Jadi Pak Bono tadi menyampaikan kalau mau dianggap profesional itu cari satu yang sudah passion dan perdalam apa yang sudah menjadi passion dari teman-teman semuanya. Jadi ketika menyukai sesuatu atau hobi melakukan sesuatu, teman-teman bisa perdalam, bisa mendapatkan semua informasi terkait apa yang disukai itu, dan nanti citra profesional akan muncul ketika teman-teman semuanya tahu segala hal tentang sesuatu yang teman-teman sukai tersebut. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya, kita cukupkan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan sampai bertemu kembali pada diskusi kita seri selanjutnya pada bulan depan, yaitu bulan Maret. Sekian teman-temannya.
teman-teman semuanya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih teman-teman semuanya.